Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Gresik Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah agama adalah adanya hubungan kita dengan Allah. Itu dulu ya. Makanya kata Nabi, awal beragama adalah mengenal. Dan akhir daripada beragama adalah beserta. Mulai kenal dan beserta, tetap ya kaitan dua itu adalah ada hubungan dengan Allah. Awaluddin ma'rifat, akhiruddin ma'rifat. Jadi agama itu sama sekali bukan tentang teori, bacaan, Quran, sholat, zikir apa enggak, bukan itu semua. Tetapi harus ada hubungan ya. Quran yang agama adalah Quran yang dirimu ada hubungan dengan Allah. Salat yang dirimu ada hubungan dengan Allah, itu baru agama. Jadi kalau cuma teori, salat, puasa, haji tapi nggak ada hubungan, itu bukan agama namanya. Jelas ya? Ini orang yang nggak peka ya, dikiranya agama itu adalah ritual, identitas, keyakinan, kepercayaan, pengetahuan, pemahaman. Bukan. Jadi ada hubungan kau dengan Allah. Kapan itu? Ya hari-harimu. All day, all time. Nah itu ya. Nah makanya saat ini ya jauh sekali ya uran-uran ilmiah yang disampaikan oleh Mr. TM dengan uran-uran disampaikan oleh ulama-ulama lain ya, ulama dunia yang lain, gak nyambung sama sekali. Mulai saya bombardir tentang syahadat, gak ada yang bisa menjawab ataupun membalas bahwasanya syahadat itu bersaksi loh. Mulai ada hubungan akan sifat wujudnya, akan af'alnya, dan akan rahasianya. Ini di mana-mana orang menyampaikan agama, kok teorinya? Diterangkanlah sholatnya loh. Sholat itu bisa jadi dua ya. Sholat yang nggak ada hubungan dengan Tuhan, atau yang ada hubungan. Masalahnya ini dulu ya. Kalau sholat nggak ada hubungan, itu sholat poco-poco ya. Nggak jauh beda dengan joget koploan sambil ada ronggeng, ada pojo-pojo, nggak jauh beda, nggak ada hubungan ya. Dan ini yang nggak bisa diterangkan oleh ulama dunia. Bagaimana cara kau bisa berhubungan dengan Tuhanmu? Matiku tuh ya. Harga diri mereka, hancur lebur ya karena saya TM ya. Jadi di publik seperti ini saya goblok-goblokan ulamanya, kiainya, Ustadz, Gus, Habib, Buya. Goblok, jancok, matamu picek, tai lasso, cukimai. Enggak ada yang bisa membantah loh. Sebodoh itulah mereka. Berarti mereka sama sekali ya enggak kenal Allah itu. Baru syahadat saya enggak ngerti ya. Pada saat adalah rukun Islam yang paling dasar. Saat itu saya gak ngerti apa yang kau saksikan. Apalagi tentang sholat, zakat, puasa, haji yang di atasnya itu ya malah lebih sulit lagi.
Udah gak ada nyambungnya kan? Dan mereka andalannya adalah pengetahuan. Mulai membaca Quran, menghafal, dalil, sunnah, sholat, ceramah, mudzakarah, identitas. Loh, semua ini loh, identitas Islami ya. Tapi apakah ada hubungan dengan Allah itu loh? Ya. Jadi sekalipun kau sholat ya, sudah sholat. Misalkan sholat asar itu 4 rakaat misalkan ya. Tapi kalau nggak ada hubungan, dapatnya apa? Neraka loh, ya enggak loh. Kamu sudah ngaji, tapi nggak ada hubungan, dapatnya apa? Jahanam, surat Al-Baqarah 6 loh. Jadi ya, sudah identitas sudah Islam ya. Sudah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tapi kalau nggak ada hubungan, kamu belum beragama, masih kafir ya. Ngeri ya. Nah, tadi ya, secara gamblang saja, gampang-gampangnya ya, logika nalar orang yang ya, yang paling gampang lah. Mas Fahmi menikah dengan istrinya, berarti ada kesepakatan hidup bersama, ya kan? Bersama itu berarti menyamakan frekuensi dan gelombangnya, ya kan? Satu tujuan, satu irama, satu visi misi. Nah, makanya di dunia nyata bisa berwujud dengan pernikahan, ya kan? Kan nggak mungkin berarti pernikahan satu ke arah sini, satu ke arah sini, betul kan? Pasti searah, ya kan? Nah, kira-kira duluan mana? Beserta bersama saat nikah ya, atau kenal? Kenal dulu, gitu loh, gitu. Kalau nggak kenal nggak mungkin bisa nikah, ya nggak? Nah, duluan mana? Kenal sama ketemu? Ya ketemu dulu ya. Ketemu baru kenal, setelah kenal baru adaptasi PDKT, kan gitu ya. Setelah gitu cocok sama cocok baru kemudian menikah ya. Nah ini loh paling dasar. Kapan kau ketemu dengan Tuhanmu? Nah, kau saat ini di kehidupan dunia, bisa kau ketemu Tuhanmu di kehidupan akhirat? Gak bisa. Ya enggak dong ya. Berarti harusnya pertemuanmu dengan Tuhanmu di mana? Dunia. Di dunia dengan Tuhan yang di dunia. Saya ulangi lagi ya. Pertemuanmu harus di dunia dengan Tuhan yang di dunia. Bukan Tuhan yang di ars ya. Jelas gak mungkin ya. Nah itu loh syahadat. Syahadat yang sudah sederhana. Yaitu apa? Pertemuanmu dengan Tuhan yang di dunia. Seluruh manusia ya. Hampir ya 99,999% gak ulamanya, kiainya, ustadznya, Gus Habib Buya, kok gak ngerti di manakah wujud Tuhannya di dunia? Loh, karena rukun syaratnya menyaksikan satu, ada yang disaksikan, betul nggak? Dan yang disaksikan itu harus wujud, betul nggak? Kalau kau menyaksikan kentut, nggak bisa dong, betul nggak? Kentut itu ada, tapi bisa kau dengarkan, itu ada yang kau bisa cium baunya. Tapi ada yang kau lihat harus berupa wujud. Nah, kau harus tahu dulu ya, di manakah wujudnya Allah, betul kan? Dan yang kedua, harus kau saksikan, jendelak. Oh, itu Allah yang di dunia. Loh gitu loh, gampang gitu. Kalau ketemu gampang loh. Serius ya. Demi Tuhan, demi dewa-dewa, demi kucing beranak. Namanya ngadep orang-orang lucu kan, ya lucu-lucuan nggak apa-apa toh. Kalau aku menyaksikan ini belonceng, ya, merek Joyko. Nah, usah saksikan ya. Kalau sudah ada wujudnya bisa saksikan. Bisa nggak saksikan ini? Bisa. Ya gampang tuh kan indrotok. Oh, alah ngene tok itu. Oh, bentuknya bunter, warnanya selis campur hitam, ada pentilnya kan gitu. Lebih gampang tuh. Kalau ada wujudnya. Tapi kalau kau nggak ketemu wujudnya, khayalanmu yang membumbung tinggi ya lo. Nah itu ya. Dan tidak bisa ketika tanya apa yang kau saksikan dalam syahadatmu, tidak bisa kau jawab dengan teori. Berarti kau tidak ngerti, ya kan? Apa yang kau saksikan harusnya tunjukkan itu loh. Jelas itu? Mana bernama lonceng? Itu loh. Mana bernama sendok? Itu loh. Ya kan? Mana bernama toples? Itu loh.
Sekarang saya tanya, di mana yang bernama Allah di dunia ini? Gak ada yang tahu. Dia terjebak dengan kalimat laisa kamislihi syai'un. Ngeri ya? Gimana Allah yang di dalam kriterianya dia tidak serupa apapun siapapun dan tidak pernah terlintas dalam bayangan makhluk, tapi dia kok wujud loh, aneh ya? Ya bukan? Ya. Dan itu sifat yang wajib, namanya sifat wajib 20 itu enggak? Ya. Allah wujud. Saya tanya, wujud itu bisa kau lihat, bisa kau dengar, cium, apa raba atau rasa? Semuanya. Wujud itu bisa kau lihat. Kalau kentut bisa kau dengar, daud, ya enggak loh? Kentut bisa kau lihat? Enggak bisa. Maka yang kau bisa saksikan adalah wujud. Nah, sampai sekarang makanya ya masyarakat di sini ya, di Italia sini ya, saya nggak ngomong negara tertentu ya, harusnya kau cerdas ya. Kau belajar apa dari guru ngajimu? Entah ulamamu, kiaimu, Gus Habib atau buyamu. Nyatanya kau nggak ada hubungan kan dengan Allah Ta'ala. Bahkan itu ada UAS ya, Ustadz Abdul Somplak menerangkan khususnya sholat ternyata dari wudhu. Jancuk. Dengan enaknya ya, dengan wudhu ya kita membersihkan mata, dosa mata akan luntur. Enak. Jancuk. Kuliah kok ndi biyen. Aduh, membasuh tanganmu, dosa tanganmu akan luntur. Ya Allah. Itu saya pelajar waktu anak SD dulu ya kan. Aduh. Dia dokter ya, dokter apa? Lah sekelas kayak gitu loh. Ya mengajarkan agama kepada masyarakat. Apa gak buyar agamaku? Nah, kena upase ya, kena setem tak taek no jancuk, matamu picek, taek lasu, cukimai. Mau weneng apa ya? Enggak ada yang bantah ya. Dan karena mereka enggak bisa bantah, saya pun enggak minta ke polisi. Tetap saya goblok-goblokan, karena mereka memang goblok. Ya bukan loh? Kalau mereka pinter, pasti jawab dong. Berargumen kek, menolak kek, konfrontasi kek, ataukah apa? Apalah ya, menggugat kek, mau meneng. Kayak nggak ada orang di Italia sini ya, nggak ada orang ya. Ya sekali lagi ya, dengan keadaan sadar ya, misalnya menyampaikan ulama taek, kiai taek, ustadz taek, gus taek, ya Habib taek, buya taek, karena kau tidak ngerti apa yang harus kau saksikan dalam syahadatmu. Nah kalau kau ngerti, silakan ya dijawab apa yang kau saksikan dalam syahadatmu. Apakah kau menyaksikan ataukah hanya angan-angan saja? Dengan hanya mengucapkan dua kalimatnya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Yang mana yang Allah? Yang mana Nabi Muhammad? Loh, enggak tahu. Aduh. Ini dagelan kelas ini ya, kelas senior ya. Karena sudah jadi makanan sehari-hari ya. Harusnya masyarakat mikir dong ya. Misal TM itu enggak banyak orang ya. Misal TM ya ini yang berdiri baik hati dan tidak sombong ini ya. Tapi kenapa saat ceramah enggak bisa diganggu-gugat ya kan? Padahal banyak tim cyber dari kepolisian ya kan? Ada Majelis Ulama India. Ya enggak? Banyak, ada Kintel. Ada Badan Ikan Nasional. Macam-macam ya. Tapi kenapa kalimat Mr. nggak bisa dibantah? Tentang syahadat, apa yang harusnya kau saksikan dalam syahadatmu? Kan berarti kan bunyinya adalah menyaksikan Allah dan Nabi Muhammad utusannya, betul nggak? Nah, pertanyaannya, yang mana yang Allah, yang mana yang Nabi Muhammad? Lu nggak tahu. Loh. Lah itu aja gak ngerti apalagi cara mengingat Allah. Maka ya,
Fix saya sampaikan ya. Produk zikirmu yang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Semuanya gak payu. Karena apa? Gak ada hubungan. Kalau cuman kata-kata, kaset juga bisa. Betul? Betul. Kalau cuman kata-kata, itu apa? Speaker aktif bisa dibikin ya. Zikir tahlilan atau istighosa atau zikir asmaul husna atau apa aja boleh ya. Tapi nggak ada hubungan ya. Yang sholat saja kalau nggak ada hubungan neraka well. Baca Quran nggak ada hubungan jahanam. Zikir nggak ada hubungan iblis yang datang. Ayo oke. Nah saya tanya. Ini publik ya, yang bisa silakan ya jawab ya. Kan gampang tuh, ini perkara paling dasar. Bagaimana cara mengingat Allah? Nah, rata-rata orang ya, secara dogmatis ya, mereka menjawab. Kamu sholat, insya Allah. Rajin, insya Allah. 5 waktu, insya Allah. Bahkan saya tambah-tambah dengan sholat tahajud, insya Allah. Nah, saya tanya ya, insya Allah ya. Dalam sholatmu kau nyembah siapa? Allah. Allahu subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Terus saya tanya, apa yang kau ingat dalam sholatmu? Allah. Allahu subhanahu wa ta'ala. Saya tanya yang ketiga ya, apanya Allah yang kau ingat? Loh. Pikir deh nalaru blok-blok, cok jancuk, matamu picek, taek, ya. Tailah sucuki mai lo. Apanya Allah yang kau ingat? Langsung luntur ilmumu ya. Lihat kan lo. Sementara dia, laisa kamisli syai'un. Bisa kau angan-angan? Nggak mungkin. Bisa kau ingat? Nggak mungkin. Bisa kau lihat? Nggak mungkin. Kecuali lewat metodologinya. Betul ya? Betul. Sistemnya. Nah itu dia ya. Bayangkan ya. Gambaran apa tentang sistem itu? Semisal ya. Kau akan kirimkan sesuatu ya. Dengan sholatmu, zikir ibadahmu ya. Kehadirat Allah Ta'ala. Yang dia di Malik Yaumiddin. 7 lapis langit dimensional di atasmu. Kemudian kau sholat dengan cara manualmu. Allahu Akbar. Atau A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan ngajimu cara manual. Saya tanya. Semisal kau mau kirimkan anakmu. Biaya kuliah ya. Yang dia lagi kuliah di Berlin, Jerman misalkan ya. Bisa kau kirimkan langsung uangnya dengan cara manual? Saya tanya. Tidak bisa, dan itu butuh waktu lama ya, betul ya? Kesana butuh biaya banyak dan butuh waktu ekstra lama ya. Nah, berarti nggak mungkin dengan cara yang real time ya, betul ya? Betul. Butuh waktu paling nggak ya 2 hari baru bisa ketemu ya, naik pesawat ongkos yang besar, betul kan? Nggak bisa dalam waktu yang real time. Nah, betul nggak? Betul. Kamu nggak bisa mengirimkan uang untuk anakmu yang kuliah di Berlin dalam satu waktu yang sama saat ini. Tapi jika kau punya nomor rekening tabungan anakmu, misalkan Bank Jus, misalkan ya di Jerman, misalkan ya, kamu transfer dari sini, bisa nggak itu? Bisa. Real time? Real time. Nah, itu yang kalau jeli ya, uang yang awalnya adalah berupa fisik ya, dan itu berupa angka materi ya, ternyata apa? Dirubah menjadi gelombang, betul ya? Betul. Dan karena kau tahu alamat channelnya gelombang yang di sana, yaitu nomor rekening anakmu, maka lewat ATM, tik, uangnya nyalur ke sana, betul nggak? Betul. Dan kemudian 1 jam bisa diterima sana. Oke, Mom, sudah gua terima, ya kan? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Nah, bagaimana caramu sholat ya? Itu baru Berlin from Diwa sini ya. Yes no ya.
Nah, gimana kamu di sini ya di Balongpang City of Tomorrow? Kamu mau sholat sampai ke Ars ya, melewati 7 lapis langit dengan cara manualmu. Allahu Akbar. Bisa nyambung dengan membaca Quran dengan cara manualmu. Bisa nyambung? Taek lo taek. Ya, berarti nggak mungkin kau sholat bisa nyambung, bisa sampai seluruh ibadahmu semua nggak akan connect jika tidak memakai gelombang wasilah. Karena jarakmu dengan Tuhanmu adalah tak terhingga. Kalau kita ngomong Tuhan yang di Arsy, yang di Malik Yaumiddin. Tapi jika kau ketemu alamat channel wasilahnya, kau tinggal adaptasi hanya hitungan detik. Dia sangat dekat, lebih berhampir daripadamu ketimbang urat lehermu sendiri. Maka begitu kena itu, begitu sudah connecting, kirim thread langsung sampai sana. Langsung, betul ya? Demikian jika saat bertelepon. Kau ngomong sama dia, teriak sampai double bisa nggak? Nggak bisa. Tapi karena kau hubungi lewat nomor handphonenya, lewat saluran channelnya, yaitu gelombang dan frekuensinya. Halo, nyambung nggak? Nyambung. Langsung? Langsung. Tepuk tangan. Nah, yang jeli ya, pertama kali kau hubungi orangnya apa channelnya? Channelnya. Channelnya. Lah bagaimana kalau orang nggak ketemu channelnya? Nah, kira-kira ya, kamu tahu channelnya, tahu ya sudah misalkan, tapi salah tekan nomor dari 7 menjadi 8, nyambung nggak? Enggak. Itu tahu tapi salah tekan, apalagi nggak tahu, tepuk tangan. Sholatmu enang ini, neraka cuk jancuk ya, dobol ya dah. Sholat nyambung nggak? Gak nyambung. Ngaji, zikir, belaskan hubungan tak. Tolonglah please, Kiai, Ustadz, Gosawi Buya, kritik saya. Aku pengen dimarahin, aku pengen digugat. Aduh, harga dirimu di mana? Saya taek no picek matamu cok jancuk blok goblok tai lasso coki mai bedek ya gak lo? Loh, ini dunia loh bro. Dan saya live ya. Saya nggak manis, saya nggak sopan memang. Ini untuk menyadarkanmu dari dogma bahwa kalau kau nggak ketemu teknologinya nggak bakal nyambung, betul nggak? Kalau kau ya dari jarak 7 kota saja, panca inderamu bisa nyambung sama dia nggak cara manual? Panca indera. Matamu bisa nggak? Telingamu, hidungmu, bla bla blamu, 5 panca indera nggak nyambung. Itu baru di 7 kota, apalagi 7 lapis langit dimensional akhirat di atasmu. Nah berarti ya, hati-hati. Jangan kaget ya. Pertanyaan sekarang, kau Islam? Ya Islam. Kau sudah syahadat? Ya sudah. Sudah pernah nyambung dalam syahadatmu? Sudah connect? Sudah ketemu akan Tuhan yang wujud di dunia ini? Enggak tahu. Kamu sholat? Ya sholat. Berapa rakaat? Berapa waktu? 5 waktu. Kamu sudah tahu siapa yang kau ingat dalam sholatmu? Enggak tahu. Loh, apa gak izin? Cok jancuk picek matamu ya? Ya enggak loh? Ya. Ngaji Quran. Iso nyambung dengan ngajimu? Gak tahu. Puasa? Gak tahu. Apa gak tahu? Berarti konsep kafir ya. Blas gak ada hubungan ya. Tapi kalau kau ada hubungan dengan Allah, berarti kau telah kenal dengan Allah. Dimulai kau kenal dengan Tuhanmu yang Allah yang di dunia, maka kau akan berpeluang kenal dengan Allah yang di akhirat. Nah, bagaimana caramu kenal di dunia dengan Allah di dunia? Pertama adalah dengan pertemuanmu dalam kesaksian syahadatmu. Dan ternyata nggak ada yang bersaksi dalam syahadatnya, berarti mereka masih kafir. Kalau saya mengkafir-kafirkan dengan analisa, pasti datang ke polisi dong, betul ya? Betul.
Tapi kalau tuduhan saya salah, tunjukkan di mana salah saya dan bagaimana yang benar. Ya, sekarang dunia sak karepe cocote Mister TM dan nggak bisa dibantah, walaupun bahasa kami nggak sopan kan. Jadi ya, ada orang cerita sholat khusyuk, ada cerita ngaji Quran, ngapalkan Quran, zikir, sholat, tahajud, haji. Tapi kalau semua itu nggak ada hubungan dengan Allah, berarti semuanya pun kau hanya dapatkan laknat dan neraka. Bukankah demikian di surat yang menyampaikan Al-Ma'un, yang menyampaikan orang yang sholat tapi lalai atau gak nyambung, gak connect, gak ada hubungan dengan Allah, neraka betul ya? Betul. Mereka yang sholat apa mereka nggak sholat itu? Sholat. Mereka yang sholat. Dan baca Al-Bayyinah ayat 6. Membaca mushaf ya, tapi tidak dengan nur, maka mereka digolongkan sebagai ahli kitab dan digolongkan dengan ancaman neraka jahanam. Sekarang saya tanya, di mana-mana pondok pesantren, apakah mereka kenal di manakah Allah yang wujud yang kau saksikan di dunia ini? Gak ngerti. Mana pula bisa menyambungkan, betul gak? Kalau kau gak tahu alamat nomor handphonenya, bagaimana kau mau bertelepon kepada nomor itu, betul gak? Kepada orang yang punya di situ ya. Jadi yang paling penting adalah mereka tidak ketemu channel wasilah yang di dunia ini. Maka ada hubungan gak dengan Allah Ta'ala di ars? Nggak ada hubungan. Pasti apa kira-kira? Pasti dong ya. Seperti pastinya Mr. TM, walaupun goblok ulama lagi lek. Janjok ulama, cuk. Lho. Mau tahu picek gitu. Allah Akbar taek lho, tak ngono lho. Allahu Akbar taek jika kau enggak ada hubungan dengan Allah Ta'ala. La ilaha illallah taek ya. Kalau enggak ada hubungan dengan Allah Ta'ala, ngeri ini ya. Makanya kata Nabi, awaluddin ma'rifat, akhiruddin ma'rifat. Yaitu mulai dengan awal kau kenal dan akhirnya adalah kau beserta berkekalan dengan Allah. Enggak mungkin kau beserta jika belum kenal, betul ya? Enggak mungkin kau kenal jika belum ketemu dengan dia di dunia. Maka setelah pertemuan itulah kemudian kau belajar mengenal dirinya. Itulah wabtaghu ilahil wasilah. Lanjutannya adalah wajahidu fisabili. Itulah belajar mengenal Allah ya. Melewati neraka, melewati ujian, melewati perjuangan pengabdian, pengorbanan, agar kau bisa mengenalnya. Karena apa? Walaupun kau telah ketemu jalan ini, tapi jika selama kau ada, relatifmu ada, Tuhanmu nggak ada. Sebetulnya bukan karena nggak ada ya, tapi karena nggak ada seolah karena ketutupan relatifmu sendiri. Baru saat kau nol, X per tak terhingga sama dengan limit nol, maka berlakulah la ilaha illallah. Baru kau nol, hilang, habis semuanya, fana. Baru kemudian bakok dan bakok billah. Barulah Allah hadir dalam dirimu. Kalau nggak ketemu dulu, nggak mungkin kenal. Ketemu dulu kemudian berabdi, berbakti, berjuang, berkorban, menyembah Dia. Bukan menyembah Allah di ars yang angan-angan ya, nggak mungkin. Persembahanmu tetap kepada Allah yang di dunia. Karena kau di mana sekarang? Di dunia. Maka jangan berlagak Tuhanmu Tuhan yang di langit, gak nyambung ya. Sementara alam langit nggak bisa kau bayangkan. Berarti kau harus mencintai, menuju harapmu, keinginanmu, orientasimu, korbanmu, alasanmu, baktimu adalah kepada Tuhan yang di dunia. Tapi Tuhan di dunia itu nyambung dengan Tuhan yang di ars ya. Sebetulnya Tuhan di dunia itu bukan Tuhan, tapi Dia wakilnya atau utusannya. Tapi karena utusannya Dia membawa potensi Tuhan. Namanya utusan pasti membawa sesuatu dari yang mengutus, betul gak? Betul. Dan Dia membawa mandat dari yang mengutus, betul gak? Betul. Siapa yang mengutus? Allah. Maka Dia adalah
caramu bisa berhubungan dengan Allah yang mengutus yang di arsy itu ya, tapi lewat utusannya di dunia. Bukankah demikian di dalam hadis qudsi disampaikan? Wasilah adalah tali penghantar penghubung. Satu ujungnya ada padaku Allah, satu ujungnya ada pada kekasihku. Kau pegang saja yang di sana, nyambung kepadaku. Kau sebut-sebut namanya ya Allah Allah ya. Tapi karena kau telah ketemu sifatnya, baiat, ditanamkan nur dan sebagainya, maka begitu kau sebut namanya, kau hadirkan wujudnya, sifatnya mengalir ya, maka bergetarlah kalbumu. Bukankah itu tanda-tanda orang beriman? Aduh, jadi ya, walaupun kau ngaji, sholat, zakat, puasa, haji, nek gak ada hubungan, sepo ya. Itu bukan agama ya. Walaupun kau sakti dari Tuhan apa bukan? Bukan ya. Apa taek lu taek ya. Ya, agama cap taek. Loh, enak dah. Loh, tolong please ya. Saya digugat dong gitu. Saya itu dimusuhi kayak apa, kayak dibantah kayak itu loh. Kok beda kayak. Begitu taklim marifat hadir. Kenapa? Saya tahu kelemahannya ulama-ulama dunia sekarang ya. Yang paling dasar mereka tidak ngerti, apalagi yang rumit, betul gak? Mereka cuma belajar dari bacaan, akal, tanya jawab, ceramah, tapi nggak pernah bisa mempraktekkan. Makanya sering kami ya ceramai ya, tuduhan kami ini loh ya, mereka sama sekali tidak tahu agama praktek, taunya cuman teori, ngedabrus, omong kosong, bacot dan sebagainya. Jelas ya? Jadi yang terpenting adalah ada hubungan ya. Dan ada hubungan itu setiap saat disambungkan. Nah, berhubungan dengan Tuhan lewat apa? Gelombangnya. Gampang ya? Kalau kau menghubungi seseorang yang di Jakarta, sambungkan dulu gelombang dan frekuensinya lewat channel ya. Betul gak? Betul. Begitu diangkat dia, nyambung gak sama dia? Nyambung. Suaramu bukan mengalir ke sana, bukan. Suaramu dirubah menjadi gelombang yang merambat lewat frekuensi yang sama. Sama seperti kau kirim transfer uang ke anakmu yang di Berlin, uangmu pun harus dirubah menjadi gelombang, nominal, angka-angka itu ya. Betul. Kemudian kau salurkan lewat saluran channelnya. Set, nyambung sama sana, betul gak? Betul. Karena lewat sistemik. Betul? Betul. Nah, sistemik itulah berarti ya ada hubungan antara kau dan dia Allah Ta'ala lewat sistem itu. Bukankah itu fungsi peran Rasul? Betul. Sebagai penghubung antara kau di dunia dengan Tuhan di Malik Yaumiddin di Ars ya. Ada hubungan in contact, in connect dengan Allahu Subhanahu wa Ta'ala atau Allah atau Tuhan atau Sang Yang Widi Wasa ya. Ini Tuhannya untuk orang Islam, orang Kristen, orang Buddha, orang Yahudi, orang Kejawen kesini ya. Itu Tuhan beneran ya. Bukan Tuhan omong kosong, palsu-palsu itu bukan ya. Makanya Mr. TM ya, nggak bisa dibantah, digugat siapapun karena ini ilmiah ya dan dimensinya sangat tinggi ya. Tepuk tangan untuk Mr. TM yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Ya. Entek we. Ludes wis. Wis ditaek-taekno lho gitu. Dijanjuk-janjukno lho itu. Sampai maki-maki dalam bahasa banyak daerah lho ya. Cuki mai, tai lasso, picek gitu. Patek celeng gitu loh. Patek celeng, Jong. Tak bisa ngocak ya toh? Tak bisa. Bu tak kempes. Ulama tolol goblok gitu. Balas kadang bisa bantah loh. Harga dirinya wis diroki kabeh ya. Kalau ketemu mereka jubahnya ganti sama rok ya. Di lipstiki ya. Gitu. Sing seneng ceramah ya. Islam taek ya. Karena Islam itu tidak lewat metodologi ya. Harusnya Islam yang pakai metodologi adalah rahmatan lil alamin. Ya'lu wa la yu'la alaih. Ilmiun wa amaliyun. Jelas.
Nah kalau Islam cuma ngerumpi, ditakut prakteknya gak ngerti, baru syahadat lolak lolok. Gak satu pun yang jawab ya. Sekali lagi ya, ayo dibantu ya gurumu ya, yang goblok-goblok itu ya. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Katanya kan Allah dan Nabi Muhammad utusannya. Apanya Allah yang kau saksikan? Ayo. Dan di mana kan Nabi Muhammad utusan Allah ya? Yang kau saksikan. Ayo. PR ya, ayo. PR ya. Tepuk tangan ya. Untuk mereka yang goblok-goblok yang nggak pernah bisa naik kelas ya. Cuman teori doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan, haleluya, suksma.